Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Teo Irman, nomor induk mahasiswa 2374 2010 95. Mahasiswa semester 6 Fakultas Hukum Universitas Persada Bunda. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai perjanjian dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Materi ini penting dipelajari karena dalam dunia usaha, setiap pelaku usaha harus bersaing secara sehat. Apabila terjadi kesepakatan yang merugikan pesaing atau konsumen, maka perjanjian tersebut dapat dilarang oleh hukum. Sebelum membahas jenis-jenis perjanjian yang dilarang, kita perlu memahami pengertiannya terlebih dahulu. Perjanjian yang dilarang adalah kesepakatan antara dua atau lebih pelaku usaha yang bertujuan atau mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Larangan ini diatur dalam bab 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, mulai dari pasal 4 sampai dengan pasal 16. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk 1. Menciptakan persaingan usaha yang sehat. 2. Melindungi kepentingan konsumen. 3. Memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pelaku usaha. Yang 4. Meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. Jenis-jenis perjanjian yang dilarang. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu jenis perjanjian yang dilarang. Yang pertama, oligopoli. Perjanjian oligopoli diatur dalam pasal 4. Oligopoli terjadi ketika beberapa pelaku usaha menguasai sebagian besar pangsa pasar dan bekerja sama untuk mengendalikan produksi atau pemasaran suatu barang. Misalnya, 3 perusahaan semen menguasai sebagian besar pasar, kemudian sepakat mengurangi produksi agar harga tetap tinggi. Akibatnya masyarakat harus membeli semen dengan harga yang lebih mahal karena tidak ada persaingan yang sehat. 2. Penetapan harga. Selanjutnya adalah perjanjian penetapan harga yang diatur dalam pasal 5 sampai dengan pasal 8. Dalam perjanjian ini, para pelaku usaha sepakat menentukan harga jual suatu barang atau jasa sehingga harga tidak lagi ditentukan oleh mekanisme pasar. Contoh nyata adalah putusan KPPU nomor 04/KPPU-1/2016 yang melibatkan PT Astra Honda Motor dan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing terkait dugaan penetapan harga motor skutik. Penetapan harga seperti ini dapat merugikan konsumen karena harga menjadi lebih tinggi daripada harga yang terbentuk melalui persaingan. Yang ketiga yaitu pembagian wilayah. Jenis berikutnya adalah pembagian wilayah, sebagaimana yang diatur dalam pasal 9. Dalam praktek ini, pelaku usaha membagi daerah pemasaran sehingga masing-masing tidak saling bersaing. Sebagai contoh yaitu perusahaan A hanya menjual produksi di Pulau Sumatera, sedangkan perusahaan B hanya menjual di Pulau Jawa. Akibatnya konsumen kehilangan kesempatan memperoleh harga dan pelayanan yang lebih baik. 4. Pemboikotan. Perjanjian pemboikotan diatur dalam pasal 10. Pemboikotan terjadi apabila beberapa pelaku usaha bersama-sama menolak menjual atau memasok barang kepada pelaku usaha tertentu agar usaha tersebut mengalami kerugian. Tindakan seperti ini menghambat persaingan dan dapat menyebabkan pelaku usaha lain keluar dari pasar. Itu pemboikotan. Yang kelima yaitu kartel. Selanjutnya adalah kartel yang diatur dalam pasal 11. Kartel merupakan kesepakatan antar pesaing untuk mengatur harga, jumlah produksi maupun pembagian pasar. Contoh yang terkenal yaitu adalah putusan KPPU nomor 02/KPPU-1/2016 mengenai kartel ayam boiler. Dalam perkara tersebut, beberapa perusahaan pembibitan ayam melakukan pengurangan populasi ayam secara bersama-sama sehingga pasokan berkurang dan harga ayam meningkat. Kondisi ini tentu merugikan masyarakat sebagai konsumen. Yang keenam, trust. Perjanjian trust diatur dalam pasal 12.
Trust adalah kerjasama beberapa perusahaan yang berbentuk gabungan usaha untuk mengendalikan produksi maupun pemasaran. Apabila trust menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat pelaku usaha lain masuk ke pasar, maka perjanjian tersebut dilarang. 7. Oligopsoni. Oligopsoni diatur dalam pasal 13. Berbeda dengan oligopoli yang menguasai penjualan, oligopsoni terjadi ketika hanya sedikit pembeli yang menguasai pembelian suatu barang. Contohnya yaitu hanya ada 2 perusahaan besar yang membeli hasil panen petani sehingga mereka dapat menentukan harga beli yang rendah. Akibatnya petani berada posisi tawar yang lemah. Yang kedelapan yaitu integrasi vertikal. Perjanjian integrasi vertikal diatur dalam pasal 14. Integrasi vertikal terjadi ketika satu perusahaan menguasai seluruh rantai produksi, mulai dari bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga penjualan. Apabila penguasaan tersebut menghalangi pesaing memasuki pasar, maka dapat dinilai melanggar hukum persaingan usaha. Yang 9. Perjanjian tertutup. Perjanjian tertutup diatur dalam pasal 15. Dalam praktek ini, pelaku usaha mengikat pihak lain agar hanya membeli atau menjual produk tertentu. Contohnya, sebuah toko diwajibkan hanya menjual produk dari satu produsen dan dilarang menjual produk pesaing. Praktek seperti ini mengurangi kebebasan pelaku usaha dan membatasi pilihan konsumen. Yang 10. Perjanjian dengan pihak luar negeri. Jenis terakhir dalam perjanjian yang dilarang yaitu adalah perjanjian dengan pihak luar negeri, sebagaimana diatur dalam pasal 16. Perjanjian dengan perusahaan asing dilarang apabila mengakibatkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Misalnya, perusahaan Indonesia memperoleh hak distribusi eksklusif dari perusahaan asing sehingga perusahaan lain tidak dapat mengimpor produksi yang sama. Kesimpulannya, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang berbagai bentuk perjanjian yang dapat menghambat persaingan usaha. Terdapat 10 jenis perjanjian yang dilarang, yaitu yang 1. Oligopoli, yang kedua penetapan harga, 3. Pembagian wilayah, 4. Pemboikotan, 5. Kartel, 6. Trust, 7. Oligopsoni, 8. Integrasi vertikal, 9. Perjanjian tertutup, dan yang 10 yaitu perjanjian dengan pihak luar negeri. Contoh nyata dari kasus perjanjian tersebut salah satunya yaitu kasus kartel minyak goreng. Objeknya itu perusahaan-perusahaan produsen minyak goreng yang diduga melakukan kesepakatan harga dan pengaturan pasokan sehingga harga minyak goreng tetap tinggi. Atau ada contoh kasus yang telah diputus oleh KPPU yaitu kasus nomor 13/KPPU/1/2019. Jenis perjanjian itu integrasi vertikal dan perjanjian tertutup. Pelanggaran yang diduga yaitu pasal 14 dan pasal 15. KPPU memeriksa dugaan penguasaan rangkaian produksi serta klausul yang mengikat pembeli untuk membeli produk lain dari pemasok. Putusan ini banyak dijadikan contoh penetapan pasal 14 dan pasal 15 tentang perjanjian yang dilarang. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam memenuhi tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah persaingan usaha, hukum persaingan usaha. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.